warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with my YouTube channel with Ma'am Riza. For today's lesson, we would like to talk about if clause. Jadi hari ini pelajaran kita adalah mengenai if clause atau boleh juga dikatakan if conditional. Nah, ini adalah pelajaran kelas 12 semester 1. Oke, mari kita dengarkan bersama-sama. Yaitu KD 35 yang berbunyi menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian diikuti oleh perintah atau saran sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi di sini difokuskan tentang unsur kebahasaan yaitu dengan menggunakan if dengan imperatif can dan should. Nah, kita ini serangkai ya. KD 35 itu serangkai juga dengan KD 45 yaitu keterampilannya ya. Keterampilannya di sini bahwa kamu akan bisa menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait oleh perintah dan saran ya, diikuti oleh perintah dan saran dan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasan yang benar dan sesuai konteks. Oke, kita lanjut dulu, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu ya bahwa tujuan pembelajarannya adalah melalui pelajaran berbasis saintifik, peserta didik dapat menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan, serta terampil menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis, dan melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan perintah atau saran ya, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Nah, ini ada yang salah ini bisa buat ya, meminta informasi ya terkait ya diikuti oleh perintah atau saran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan yang benar dan sesuai dengan konteks penggunaannya dengan menguatkan sikap mandiri, jujur, dan bisa bekerja sama. Ini kalau belajarnya dalam kelompok ya. Lanjut, kita mulai dari yang pertama. Nah, Mbak akan berikan sebuah pertanyaan tentang if clause ini. If I have much money, what will I do with my money? Nah, kalau saya atau kalau kamu semuanya punya uang banyak, kira-kira apa ya yang akan kamu lakukan? Nah, pasti berpikir nih ya, banyak sekali. Bisa jadi kamu mungkin mau naik haji, mau membangun masjid, atau berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu, boleh ya. Nah, jadi jangan kita simpan aja uang itu kalau kita banyak uang ya. Tapi ini kan berandai-andai if I. Jadi kata-kata if di sini adalah ya, yaitu sama dengan pengandaian. Jadi berandai-andai, jika saya punya ini, saya akan beli ini. Jika saya malas belajar, saya pasti nggak akan dapat nilai bagus. Jadi ada semacam apa namanya kayak seperti sebab akibat ya. Jadi jika ini maka seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut coba. Dalam bahasa Inggris itu yang if clause itu sebenarnya ada 4 tipe ya. 4 tipe itu seperti yang pertama tipe 0, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Ya, ada 4 itu ya. 0, 1, 2, 3. Tapi di sini Mimin tidak akan memfokuskan tipe-tipe itu karena dalam pelajaran bahasa Inggris di SMA ini, di sini Mirza akan sebutkan semacam ini ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, seperti ini ya. The function of if clause. Nah, di sini sebagai suggestion, sebagai reminder, sebagai imperatif, dan sebagai general trust atau sebagai dream. Jadi maksudnya seperti ini ya. If clause itu bisa fungsinya berupa saran, jadi memberi saran, dan bisa juga merupakan mengingatkan, dan bisa juga dia berupa perintah ya, dan ada juga berupa general trust itu adalah yang apa namanya ya, suatu pernyataan yang nggak bisa dibantah ya, benar-benar seperti itu adanya, jadi natural gitu ya, atau juga bisa sebagai dream, berkhayal, mengandai-andai. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu sebagai suggestion. Nah, coba lihat contohnya ya. If you are sick, you should take a rest.
Ya pasti ya, kalau kita sakit nggak mungkin kan kita harus jalan-jalan berpanas-panas, tentunya kita harus istirahat. Jadi ini sebagai saran, kalau kamu lagi sakit, you should, ada kata-kata should. Jadi should di sini fungsinya adalah sebagai saran ya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah suggestion. If you are hungry, nah ini kalau kamu lapar, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan olahraga, lari-lari, atau pergi? Gak mungkin ya, pasti kamu akan mencari makanan. Jadi ketika kamu lapar, if you are hungry, you should eat some food. Nah, kamu seharusnya atau sebaiknya makanlah makanan supaya hilang rasa laparnya. Jadi di sini teksnya ini berfungsi sebagai, nah ini fungsinya sebagai suggestion ya, sebagai suggestion. Nah, ini dia polanya if clause ditambah subject, subjeknya di sini ya, subjek ini kemudian menggunakan should. Nah, selain kata should juga bisa juga menggunakan ought to yang artinya sama juga merupakan saran. Atau had better, ya ini juga saran sebaiknya. Nah, sama itu ya. Jadi, yang untuk if clause yang pertama dalam bahasa Inggris itu adalah sebagai suggestion. Kemudian yang kedua, ya di sini kita lihat, nah sebagai reminder, hanya sebagai mengingatkan ya. Nah misalnya seperti ini, if you want to go by plane, nah, jika kamu pergi dengan menggunakan pesawat, you must have vaccine. Ya, tentu sekarang ini udah jadi syarat ya, kalau kita belum vaksin. Nah, ayo siapa yang belum vaksin? Nah, karena kalau kita nggak vaksin, ya kita nggak bisa naik pesawat, karena syarat naik pesawat itu. Kemudian untuk sekolah nanti menerima raport, menerima ijazah, kita juga harus ada bukti tanda kita udah vaksin 1 dan 2. Karena itu merupakan syarat. Kalau ada yang bertanya, vaksin itu apakah wajib? Ya, yang wajib itu adalah sholat, bukan vaksin ya. Tapi ini adalah merupakan suatu syarat. Syarat kita untuk misalnya mau naik pesawat, mau lulus ujian, atau mau masuk angkatan, atau mau masuk nyambung kuliah, atau bekerja, itu dibutuhkan bahwa kita itu sudah harus ada buktinya berupa sudah vaksin ya. Jadi kalau dikatakan wajib salah tuh ya, bukan vaksin itu wajib. Tapi sebenarnya kamu bagus juga vaksin karena itu untuk menambah kekebalan tubuh kita ya, supaya kita bisa terhindar dari virus corona. Walaupun orang sudah vaksin bisa juga sih kena virus, tapi ya sudah, tubuh kita sudah kebal, jadi tidak apa-apa, udah merupakan suatu penyakit biasa sekarang ini. Nah itu perlu vaksin ya. Nah, contohnya seperti ini. If you want some money, you must work. Ya, udah pasti ya. Ini ingatan ya, mengingatkan. Jika kamu ingin uang, kamu harus bekerja. Nggak mungkin uang itu turun dari langit. Ya Allah, beri aku uang. Terus turun dari langit begitu aja. Nggak ada. Nonsense. So, you must work. Nah, jadi harus kita bekerja baru dapat uang. Jadi diingatkan ya. Nah, ini contoh lainnya. If you want to be a millionaire, you must work hard. Ya, pasti ya, orang milioner itu nggak ada awalnya itu yang bermalas-malasan. Dia pasti pekerja keras ya. Kalau nggak bisa jadi millionaire. Nah, if you want to get good mark, nah ini untuk siswa ini ya, untuk kamu semua. Kalau kamu ingin nilai bagus ya, you must study hard. Nah, mengingatkan itu ya, mengingatkan. Jadi di sini yang if clause itu sebagai reminder. Polanya adalah if clause tambah subjek, ya, iya, subjeknya ini ya, tambah if clause-nya ini if clause, jadi if menggunakan kalimat apa setelah if itu ini namanya clause. Jadi if clause, kemudian you di sini adalah sebagai subjek ini ya, subjek, kemudian masukkan must atau bisa have to, karena have to juga artinya suatu keharusan ya, suatu atau yang mengingatkan kembali atau need to. Nah, jadi mengingatkan. Oke. Nah, itu dia. Itu yang kedua. Yang berikutnya adalah, nah ini yang ketiga. Mem harap kamu masih tetap bersama Mem hari ini ya. Oke. Nah, ini adalah imperatif ya. Imperatif di sini bisa ini expression-nya adalah ungkapan imperatif. Nah, lihat gambar ini kan gambar orang memerintah. Nah, if you are sick, go bed. Nah, if you are sick, go bed. Nah, go bed di sini adalah perintah. Tapi kalau if you are sick, you should go bed. Nah, itu sudah berkinya ke saran. Tapi kalau di sini nggak ada subjeknya, langsung kata kerja yang muncul di sini, itu sudah merupakan imperatif berupa perintah. Jadi if you are sick, you go bed. Nah, nggak ada you-nya ya, go bed, langsung go bed. If you want to have a lot of money,
Work hard. Jadi diberi kamu, tidak ada kamunya ya. Kamu itu bukan. Kalau untuk imperatif ini tidak ada subjeknya. Dia langsung memerintah kerja keras. Nah, pergi tidur. Nah, seperti itu ya. Kunci pintu. Nah, seperti ya. If you want to have a lot of money, work hard. Jadi polanya if clause, yang if clause ini ya. If you want to have a lot of money, ini adalah if clause. Kemudian menggunakan verb 1 ya untuk kalimat imperatif, kalimat perintah ini selalu menggunakan verb 1. Ya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang keempat. Nah, di sini sebagai general trust. General trust. Nah, di sini adalah kalau ini peristiwa seperti ini. Nah, contohnya ini ya. If we burn paper. Nah, jika kita membakar kertas sampai habis, apa yang terjadi? Nggak mungkin kan kertasnya basah atau tetap utuh. Pasti dia akan, it become ash. Jadi akan menjadi abu. Itu sudah merupakan suatu sudah suatu ketentuan yang nggak bisa diganggu gugat ya, nggak bisa disangkal-sangkal lagi. Jadi generalitas itu adalah suatu kebenaran ya, kebenaran yang tidak bisa disangkal. Ya, I feel sick if I eat too much. Ya, pasti ya, kalau kita makan sudah berlebihan pasti akan rasakan. Apa sakitnya? Sakit perut, nggak bisa bergerak, susah bernafas. Nah, itu dia sakitnya. Jadi itu sudah merupakan hal yang umum yang nggak bisa dibantah gitu ya. Orang kalau udah makan terlalu banyak, udah over ya, dia pasti akan merasakan sakit di badannya. Tapi kalau dia menyangkal, saya udah makan banyak, tapi saya nggak ada sakit. Berarti banyaknya masih dalam kapasitas tidak terlalu banyak. Nah, gitu ya. Atau ini, if you don't brush your teeth, nah, jika kamu tidak gosok gigi, you get cavities. Pasti kamu akan sakit atau berlubang atau apalah gitu ya. Pasti itu ya, nggak bisa disangkal-sangkal ya. Cobalah kalau 1 hari 2 hari nggak gosok gigi, coba kamu rasakan. Nah, itu dia. Oke. Sekarang, if you eat a lot. Nah, kalau kamu banyak makan, hampir sama dengan di atas ini ya. Nah, ini. Ya, kalau eat too much ya. If you eat a lot, you are being fat. Pasti ya. Orang yang kurus itu makannya sedikit ya. Kalau orang yang udah gemuk atau orang mau gemuk itu biasanya makannya banyak. Itu nggak bisa disangkal ya. Walaupun ada sih ya. Udah banyak makannya tapi nggak gemuk-gemuk juga. Mungkin sudah tubuhnya seperti. Tapi pada umumnya orang banyak makan itu akan gemuk nih. Amem sendiri kalau udah agak mulai banyak makan, banyak ngemil, nah berat badan udah mulai bertambah. Coba kamu rasakan. Kalau di atas ini soal nomor 2-nya, bukan kalimat nomor 2-nya, I feel. Ya, if-nya di tengah atau boleh ya. Ini boleh kita balikan. Boleh di if-nya didulukan, boleh if-nya di tengah-tengah ya. Yang penting if-nya itu tidak terpisah dari clause-nya. Jadi setelah if ini clause namanya. Jadi makanya if clause ya, anak kalimatnya. Oke. Kita lanjutkan ya, yang untuk pattern-nya ini dia ya. If clause, dia present ya. Untuk general clause itu selalu dalam bentuk present, tidak pernah bentuk past tense. Iya, kalau bentuk past tense itu bukan kalimat yang untuk if clause ya. Ini dalam bentuk present, selalu dalam bentuk present. General sama dengan kalau kalimat biasa itu present tense itu yang untuk general clause itu ya selalu dalam bentuk present. Oke, yang terakhir. Nah, ini yang kelima di SMA itu kita pelajari hanya 5 ini aja ya. Jadi tidak pelajari yang zero. Yang zero itu sebenarnya yang general clause itu ya. Tipe 1, tipe 2 dan tipe 3 ya, tapi di sini dijelaskan langsung sebagai apa dia, sebagai mimpi atau harapan. Coba lihat gambar orang ini kayak orang lagi sedang bermimpi ya. Nah, ini contoh kalimatnya adalah if I have a lot of money, I will build a mosque. Nah, ini cita-cita yang sangat mulia, sangat disenangi Allah ya. Kalau punya banyak uang, saya akan membangun masjid. Tapi kenyataannya apa? Mesinnya belum ada, uangnya belum ada. Ini kan untuk kedepannya, bermimpi ya. Tapi bisa mimpi ini terkabul, bisa juga tidak. Nah, jadi yang nama ini adalah mimpi. Sama kamu, jika saya nanti sudah tamat SMA, saya mau kuliah ambil kedokteran. Tapi kenyataan dia masih SMA, dia belum kuliah di sana. Nah, itu namanya as expressing a dream. Jadi mimpi atau harapan.
Jadi harapan ini bisa terkabul, bisa tidak ya. Nah, itu dia. Kemudian if I have a car, I will bring you around the city. Nah, ini juga ya, jika saya punya mobil, nanti kalau saya sudah dewasa, saya punya mobil, saya akan bawa kamu keliling city. Entah iya, entah enggak ya. Nah, mudah-mudahan iya ya. Tapi ini sebetulnya lebih mengarah ke mimpi ya, mimpi. Tapi terkadang mimpi bisa jadi kenyataan ya, dan mimpi bisa hanya tinggal mimpi. Nah, jadi polanya adalah if clause. Clause di sini adalah anak kalimat ini ya. Kata setelah if I have a car, I will. I have a car. Jadi ini adalah clause-nya. If tambah clause. Kemudian simple future ada kata-kata will. Jadi pelajaran kita hari ini menurut KD 35 tadi penggunaan if dengan menggunakan should, will ya, dengan will juga. Nah, ini dia. Jadi ada 5 yang dipelajari di SMA ini kelas 12 ya, bahasa Inggris wajib. Nah, inilah tentang expression dari if clause. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ya kita belajar dalam kelas bersama guru kita masing-masing ya. Kalau Memiza dengan anak Memiza juga di kelas ya, kamu mungkin dengan gurumu juga. Jadi ini hanya menjelaskan dalam pelajaran bahasa Inggris itu untuk yang if clause dipelajari 5. Oke, anak-anak semua, I hope you understand. Oke. Ya, kalau ada pertanyaan boleh buat di bawah ini ya. Buat di sini pertanyaan dan jangan lupa like and subscribe. Beri komen juga ya. Tapi kalau yang sudah subscribe jangan subscribe lagi, nanti hilang lagi subscribe-nya. Jadi itu hanya sekali. Like-nya boleh sekali juga ya, satu video satu subscribe. Bukan, satu video itu satu like. Tapi subscribe satu subscribe untuk semua video. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.